Ledakan. Dampak mengerikan itu langsung menutupi seluruh laut selatan. Ah! Cahaya ilahi ini. Di lautan selatan alam semesta yang tak berujung, semua orang hanya merasakan sakit yang tajam di kepala mereka dan tidak berani melihat langsung dampak yang mengerikan ini. Kekuatan tak kasat mata menyebar. Satu persatu, mereka membungkukkan badan, air mata mengalir deras, dan mereka merangkak di tanah, menutupi muka mereka dan berteriak. Kekuatan dimensi yang lebih tinggi terlalu mengerikan dan bukanlah sesuatu yang bisa dipandang oleh orang kuat biasa. Di bawah cahaya ilahi yang perkasa, penguasa alam Buddha Matahari Agung dan yang lainnya yang merupakan kaisar dewa tidak berani menatapnya secara langsung. Kekuatan penghancur mengerikan yang terkandung dalam gelombang kejut yang kuat itu turun ke lautan alam semesta di dimensi lain, seolah-olah dapat mencekik mereka menjadi bubuk dalam sekejap. Mereka semua dengan menyakitkan menutup keenam indera mereka, seolah-olah mereka menjadi buta. Mereka tak berani melihat, apalagi berani menggunakan indera spiritual mereka untuk memata-matainya. Begitu mereka bersentuhan dengan kekuatan dimensi tinggi yang merusak, kekuatan mengerikan itu akan merasuk langsung ke jiwa mereka melalui persepsi mereka, yang mengakibatkan kerusakan tak dapat diperbaiki pada jiwa mereka. Manusia tidak seharusnya menyembah dewa. Siapa yang menang? Ledakan tak berujung itu pun menghilang, dan semua orang buru-buru mendongak, dengan gugup melihat ke arah tempat terjadinya pertempuran. Ini adalah pertarungan antara dua kaisar dewa berdimensi tinggi, dan pemenangnya akan benar-benar menentukan keuntungan dari seluruh pertarungan. Meskipun taruhan saya benar, apakah saya akan mendapatkan macan tutul atau sepasang tergantung pada yang ini? Sang penguasa alam Buddha Matahari Agung bergumam dalam hatinya. Bahkan jika Anda bertaruh pada harta karun yang tepat, harta karun tersebut sebenarnya hadir dalam berbagai ukuran. Penguasa alam Buddha Mahavairocana tentu berharap agar yang dipertaruhkannya adalah sebesar mungkin. Dia pertama-tama melihat ke arah lokasi alam semesta asli, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dua senior, sebenarnya, di luar alam semesta awal, kaisar kuno terlihat memegang pedang di tangannya, berdiri diam. Sosoknya semegah gunung, menjulang tinggi di atas langit dan bumi, berdiri kokoh di hadapan alam semesta awal. Di sampingnya, aura-aura abadi yang tak terhitung jumlahnya musnah, mengalir bagai kekacauan, namun begitu mendekatinya, mereka pun musnah pula, bak rumput air tak berakar. Di sisi lain, leluhur klan kaisar abadi memiliki rambut yang sedikit acak-acakan dan wajah yang sangat jelek. Dia tampak seperti sedang sembelit dan muram seperti dasar panci. Ada bekas pisau samar tak terlihat di dadanya, dan auranya melonjak, kekosongan itu abadi, dan butuh waktu lama untuk menghilang. Kekuatan magis kaisar abadi. Itu saja. Kekuatan legendaris dari polusi hanyalah itu. Kaisar kuno itu berkata sambil tersenyum, memegang pedang di tangannya. Kekuatan totem yang mengerikan berkeliaran di sekelilingnya, memusnahkan kekuatan polusi yang tersisa di kehampaan di sekitarnya sedikit demi sedikit. Konon katanya kekuatan klan kaisar mayat hidup yang tercemar itu diwarisi dari jurang. Kekuatan itu tak tertandingi dan dapat menembus kekuatan segala sesuatu. Sekarang tampaknya, agak dilebih-lebihkan. Masih ada celah dibandingkan dengan kekuatan jurang yang sebenarnya. Kaisar kuno itu menggelengkan kepalanya dengan sikap santai. Ini, kaisar kuno menang. Semua orang terkejut, wajah mereka tampak tidak percaya, hati mereka seakan dipenuhi badai yang mengamuk. Bagaimana ini mungkin? Meskipun tidak semua orang melihat rekaman langsung pertempuran tersebut, mereka dapat mengamati jalannya pertempuran dari ekspresi dan wajah kedua belah pihak, dan samar-samar memahami bahwa tampaknya kaisar kuno memiliki keunggulan dalam pertempuran sebelumnya. Akan tetapi, leluhur kaisar abadi merupakan makhluk kuat berdimensi tinggi kuno,
sedangkan kaisar kuno itu baru saja menerobos ke alam berdimensi tinggi. Mengapa? Kekuatan dimensi tinggi orang ini sangat aneh. Kekuatan itu tidak hanya mengandung kekuatan magis totem yang mengerikan, yang mengesampingkan aturan alam semesta, tetapi juga memiliki sedikit kekuatan hukuman aneh dalam kekuatan magisnya. Dia seperti dewa yang menghakimi atas nama surga, jauh di atas, dan tidak dapat melakukan apapun. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Butuh waktu lama bagi kaisar dewa biasa untuk melangkah ke alam dimensi tinggi dan memahami metode pertempuran dimensi tinggi. Namun, pertempuran orang ini sebelumnya mudah, dan dia sangat terampil dalam mengendalikan level dimensi tinggi. Bagaimana dia melakukannya? Di kedalaman lautan kosmik, banyak sekali pria kuat kuno yang tampak bermartabat, masing-masing dari mereka tidak percaya. Meskipun mereka semua adalah kaisar dewa berdimensi tinggi, sebenarnya ada perbedaan di antara mereka. Misalnya, kekuatan orang tua Kuji melampaui leluhur klan kaisar abadi. Meskipun sangat sulit bagi lelaki tua Kuji untuk membunuh leluhur klan kaisar abadi, selalu ada perbedaan antara tingkat atas dan bawah. Berdasarkan waktu kultivasi kedua belah pihak, secara teori, sebagai kaisar kuno dimensi tinggi yang baru dipromosikan, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan leluhur klan kaisar abadi, tetapi sekarang. Apa alasannya? Petik 2. Apakah dimensi tinggi di zaman akhir Dharma benar-benar begitu istimewa? Pikiran-pikiran ilahi kuno saling terkait dan berkomunikasi satu sama lain, semuanya sangat mengejutkan. Di dalam kehampaan, leluhur klan kaisar abadi memiliki ekspresi yang sangat buruk, dengan warna biru dan putih bercampur menjadi satu, dan berkata dengan marah, kamu baru saja memblokir seranganku, apa yang bisa dibanggakan? Aku hanya menggunakan kurang dari setengah kekuatan sihirku." Leluhur klan kaisar abadi mengatakan ini, tetapi dia sangat waspada dalam hatinya. Kekuatan kaisar kuno di depannya jauh melampaui harapannya. Bagaimana mungkin seseorang yang baru dipromosikan ke tingkat dimensi tinggi memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Ledakan. Saat leluhur kaisar mayat hidup selesai berbicara, aura mayat hidup di sekitarnya melonjak liar lagi, dan gelombang kejut yang mengerikan terus naik ke langit. Ledakan. Leluhur kaisar mayat hidup mengubah bentuk tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi binatang bayangan raksasa. Binatang itu sepenuhnya hitam, seolah berada di dimensi lain, tak terlihat dan tak berbentuk. Di antara alisnya, ada satu mata. Mata tunggal itu dingin dan suram, seolah tidak ada di dunia ini, membawa kematian dan kehancuran yang tak berkesudahan. Berdengung. Aura mengerikan mengalir dari tubuh leluhur klan kaisar abadi. Hanya aura yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa sakit yang amat sangat pada jiwa banyak kaisar dewa yang hadir. Mereka merasakan seolah-olah jiwa mereka hendak terbang, dan mereka semua mundur ketakutan. Ini adalah tubuh asli leluhur. Kaisar Dewa Bebek Mati merasa ngeri sekaligus gembira. Orang-orang kuat lainnya juga tampak ngeri. Mereka benar-benar melihat tubuh asli leluhur klan Kaisar Abadi. Ini adalah binatang raksasa yang sangat agung yang telah menyusup ke seluruh dunia berdimensi tinggi. Ia menutupi langit dan matahari, serta hampir menutupi seluruh laut selatan alam semesta. Itu tidak nyata, dan mustahil untuk melihat kebenarannya. Mata keabadian, kutukan Guiksu. Berdengung. Murid tunggal leluhur klan Kaisar Abadi tampaknya terbakar seketika, dan kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud menghilang dan berubah menjadi kekuatan kutukan yang mengerikan, menyebabkan semua jalan runtuh dan waktu serta ruang runtuh. Ia menyebar dalam sekejap dan langsung turun ke jiwa setiap orang. Itu muncul. Gerakan ini, setelah miliaran reinkarnasi, benar-benar muncul lagi.
Sepertinya leluhur klan Kaisar Abadi telah menggunakan jurus pamungkasnya. Tentu saja, medan perang sebelumnya di reruntuhan 10.000 dewa hanyalah pertempuran baginya. Kemenangan atau kekalahan tidak memengaruhi masa depan klan, maupun fondasi sejati klan Kaisar Abadi. Namun sekarang, Kaisar kuno di depannya adalah Kaisar Dewa berdimensi tinggi yang sama. Ini adalah pertempuran, perebutan antara dua klan utama. Jika menang, kau akan terbang tinggi ke langit dan memiliki masa depan yang cerah. Jika kalah, kau akan jatuh ke dunia fana dan menjadi debu. Kau harus berjuang untuk menyeberang. Di kedalaman lautan kosmik, banyak pemikiran ilahi kuno yang mengerikan saling terkait, mengejutkan dan emosional. Mereka sangat menyadari kengerian leluhur klan Kaisar Mayat Hidup. Wujud aslinya adalah binatang reruntuhan mati yang legendaris. Aura tercemar dari klan Kaisar Mayat Hidup yang terkandung di dalamnya tidak hanya dapat mencemari dan merusak semua kekuatan langit dan bumi, tetapi juga merupakan kekuatan Guiksu yang paling menakutkan di tingkat jiwa. Karena kekuatan polusi destruktif yang terkandung dalam kekuatan polusi mayat hidup cukup untuk membuat jiwa orang kuat manapun di alam semesta jatuh ke dalam kehancuran tanpa akhir, ia juga memiliki daya mematikan yang mengerikan di antara para dewa berdimensi tinggi. Sekarang, mereka akhirnya bertemu lagi. Aku penasaran bagaimana kamu bisa menghalangi gerakan ini. Leluhur klan Kaisar Abadi meraung, dan mantra Guiksu yang mengerikan terus mengalir melalui tubuhnya, dan gerakan mematikan yang telah diramunya dilakukan dalam sekejap. Qin Chen tiba-tiba mendongak dan merasakannya. Di antara langit dan bumi, beberapa kekuatan dimensi tinggi yang aneh muncul tanpa suara seperti datangnya malam, dan tiba-tiba membuat jiwa Qin Chen ketakutan, seolah-olah dia sedang ditatap oleh bayangan jahat, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Serangan ini, Qin Chen dan Sisi tiba-tiba menoleh dan tubuh mereka bergetar. Kekuatan penghancur berdimensi tinggi yang tak kasat mata ini seolah tidak ada di dunia ini, antara ilusi dan kenyataan, gelombang tak kasat mata lahir dengan kekuatan yang mengerikan. Ia tiba di depan Kaisar kuno dalam sekejap, dan kecepatannya menyebabkan kekosongan di sekitarnya langsung musnah. Dinding membran lautan semesta terkoyak di tempat, berubah menjadi banjir kehampaan yang mengerikan. Kekuatan pemusnahan Guiksu yang mengerikan bagaikan lautan luas, dengan kekuatan menembus yang mendebarkan, begitu cepatnya hingga orang-orang tidak sempat bereaksi, dan menghantam Kaisar kuno itu tanpa suara. Ledakan. Meskipun kekuatan penghancur Guiksu tampak tak terlihat, ketika menghantam tubuh Kaisar kuno, itu seperti gunung menjulang yang runtuh dengan kecepatan cahaya. Dampak yang mengerikan itu menyebabkan banyak rongga di sekitarnya runtuh dan hancur. Wah! Dinding membran laut semesta di sekitar Kaisar kuno langsung hancur, dan gelombang kekuatan dingin dan tercemar dari kedalaman jiwanya diam-diam menembus ke dalam tubuh Kaisar kuno. Dengung-dengungan. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Saat dia merasakannya, puluhan ribu serangan Guiksu seperti gelombang suara senyap, tiba-tiba menelan sosok Kaisar kuno itu. Kekosongan di sekitarnya dengan cepat runtuh menjadi lubang hitam pekat, siap melahap semua yang ada di antara langit dan bumi dan mengubahnya menjadi api penyucian yang tak berujung. Oh tidak, Senior Gudi. Sisi dan yang lainnya berteriak ketakutan, wajah mereka semua berubah, dan hati mereka tiba-tiba terangkat. Dengan serangan yang begitu mengerikan, Kaisar kuno senior terkena serangan itu sepenuhnya tanpa perlawanan apapun. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Setiap orang dapat merasakan bahwa kekuatan Guiksu mengandung dampak jiwa berdimensi tinggi yang aneh, yang menembus tubuh Kaisar kuno dan mengikis kesadarannya. Serangan macam ini sama sekali tidak bisa dilawan oleh dunia luar, dan hanya bisa dilawan oleh kemauan jiwa yang kuat. Namun,
Kaisar kuno senior baru saja menerobos ke alam dimensi tinggi belum lama ini. Bisakah dia menahan serangan jiwa leluhur klan Kaisar Abadi, monster yang menjelajahi alam semesta dan memiliki reinkarnasi tanpa akhir? Beraninya kau meremehkanku. Mati saja. Saat leluhur klan Kaisar Abadi berbicara, aliran kekuatan Guiksu langsung menembus ke tubuh Kaisar kuno. Orang bisa melihat bahwa kekuatan totem dalam tubuh dewa berdimensi tinggi Kaisar kuno itu seperti ternoda oleh tinta, dengan cepat meredup dan berubah menjadi keheningan yang mematikan.